Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aulia Fitri AJ, Hafizah Fitri Anissa, Hanifah Safira, Nifsul Hilaliyah, Rani Delvi Hardini, Sarah Wargiana, Susi Andriati, Teddy Guspandi, dan Seli Oktahani yang akan menjelaskan tentang kemiskinan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kemiskinan sebagai masalah sosial. Menurut Suhardono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu seperti proses sosial dan bencana. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain: yang pertama, faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Kedua, faktor budaya, seperti perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor biologis, seperti penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya. Yang keempat, faktor psikologis, seperti penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya. Masalah kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Masalah kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada Ruh dan Jiwa Mulia Undang-Undang Pasal 34 mengenai orang miskin di negara ini diletakkan yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan, baik sifatnya kultural maupun struktural, yang menyebabkan kemiskinan terjadi, dan yang terakhir adalah mencari solusi yang relevan dari permasalahan itu. Seperti apa yang dikemukakan oleh Suhardono Sukanto tentang peran sosiologi dalam melihat kemiskinan, yaitu menyelidiki persoalan-persoalan umum di masyarakat dengan maksud menemukan dan menafsirkan kenyataan kemiskinan karena angka kelahiran yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kelahiran yaitu 1. Tingkat kematian yang menurun. 2. Tingkat kelahiran yang tinggi. 3. Adanya pernikahan dini. Dampak negatif tingginya angka kelahiran selain kemiskinan yaitu 1. Kekurangan pangan. 2. Timbulnya pemukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah. 3. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana kebutuhan masyarakat. 4. Meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. 5. Tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk. Cara mengatasi tingginya angka kelahiran yaitu 1. Melaksanakan program keluarga berencana atau KB. 2. Mengadakan program transmigrasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. 4. Memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, kemiskinan karena menutupi diri dari pengaruh luar. Hubungan sosial antar manusia dan antar masyarakat bersifat mempengaruhi satu sama lain. Maksud di sini adalah jika komunitas itu mempunyai kontak dengan yang lain, maka akan terjadi saling meniru, kemudian masing-masing mengembangkan hasil tiruan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan walau terjadi interaksi ada kelompok yang tidak mengembangkan diri atau menerima pengaruh luar sehingga tetap berada pada pola-pola hidup dan kehidupan statis.
Akibatnya, mereka tidak mengalami kemajuan yang berarti sehingga mereka tetap dalam keberadaannya, yaitu kemiskinan. Aspek positif dari pengaruh luar. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. Kemudian ada aspek negatif dari pengaruh luar. Yang pertama, nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa hilang. Dua, dalam bidang ekonomi berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Pengaruh luar bisa menjadi ancaman tetapi juga menjadi peluang. 3. Kemiskinan karena korban ketidakadilan para pengusaha. Kemajuan sebagian masyarakat global, termasuk Indonesia yang mencapai era teknologi dan industri, ternyata tidak bisa menjadi gerbong penarik untuk menarik sesamanya agar mencapai kesetaraan. Para pengusaha teknologi dan industri tetap membutuhkan kaum miskin yang pendidikannya terbatas untuk dipekerjakan sebagai buruh. Dan dengan itu, karena alasan kurang pendidikan, mereka dibayar di bawah standar atau sangat rendah, serta umumnya tanpa tunjangan kesehatan, transportasi, uang makan, dan sebagainya. Sistem kerja yang hanya mengutamakan keuntungan majikan telah memaksa para buruh untuk bekerja demikian keras, sehingga kehidupan yang standar, wajar, dan normal yang seharusnya dialami oleh para buruh yang giat bekerja tetapi tetap miskin, telah dipaksa menjadi bagian dari instrumen mekanis. 4. Kemiskinan karena adanya pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh pengusaha dan penguasa. Situasi dan kondisi kehidupan komunitas masyarakat miskin diperparah lagi dengan tanpa memperoleh pendidikan, tingkat kesehatan rendah, serta berbagai keterbatasan dan ketidakmampuan lainnya. Perhatian kepada kaum miskin yang hanya berupa charity dianggap sebagai musuh. Banyak tanah milik komunitas suku bangsa yang tiba-tiba diperlukan area perkebunan, bandara, lapangan golf, pabrik, dan lain-lain. Ketika pemilik tanah mempertahankan kepemilikannya, mereka dianggap sebagai penghambat pembangunan. Demikian juga penyingkiran terhadap masyarakat jika wilayah atau di dalam bumi pada lokasi tempat tinggal mereka mengandung mineral atau barang tambang lainnya. Jelas bahwa adanya kaum miskin bukan semata-mata karena sebagai paradoks pembangunan, tetapi juga karena pembiaran pengusaha dan penguasa terhadap keberadaan mereka agar sewaktu-waktu dapat dipakai atau difungsikan sebagai salah satu alat untuk mencapai kedudukan, ketenaran. 5. Kemiskinan karena manajemen keluarga yang buruk. Pengertian: manajemen dalam keluarga adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan dalam sebuah keluarga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Manajemen yang memegang pengaruh besar dalam perekonomian keluarga agar tidak jatuh miskin adalah manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah perencanaan yang diperlukan agar dapat mencapai tujuan keuangan secara menyeluruh dan mencangkup seluruh siklus kehidupan dari sekarang hingga akhir nanti. Tujuan manajemen keuangan: 1. Proteksi atau perencanaan asuransi. 2. Investasi dan tabungan atau perencanaan investasi. 3. Pensiun atau perencanaan pensiun. 4. Pendidikan atau perencanaan pendidikan. 5. Pajak penghasilan atau perencanaan pajak penghasilan. 6. Warisan. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam pengelolaan keuangan keluarga, termasuk pemanfaatan bantuan pemerintah secara tepat. Kerap kali penerimaan atau pendapatan yang mereka terima tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan secara cermat. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin mengakibatkan kebiasaan buruk dalam mengatur pengeluaran keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari masyarakat tersebut. Peran pemerintah dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin.
Tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan ialah: yang pertama, fortifikasi. Fortifikasi ialah memperkuat dengan benteng, yang mana benteng di sini adalah karakter negara sendiri. Yang kedua, membuat kebijakan yang dapat memberikan sarana dan prasarana yang menunjang agar keluarga miskin dapat berkembang. Yang ketiga, empowering atau pemberdayaan terhadap keluarga miskin agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan dari kemiskinan dan mengembangkan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang handal. Yang kedua yaitu peranan masyarakat. Local wisdom atau kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan secara optimal anak dari keluarga miskin agar menjadi SDM yang handal. Faktor keterlibatan para pendahulu yaitu nenek moyang yang mewariskan tradisi tersebut kepada generasi berikutnya menjadi sangat penting bagi terjaganya kearifan tersebut. Dalam perkembangannya, bisa jadi kearifan yang timbul antar komunitas lokal itu berbeda dengan yang lainnya, tanpa menghilangkan substansi yang dimiliki dari kearifan tersebut, yaitu berfungsi sebagai solusi terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Kearifan lokal dalam hal ini dapat berupa dengan adanya penghargaan kepada anak-anak yang berhasil mendapatkan prestasi atau achievement. Adanya budaya malu pun dapat memacu keluarga dari anak-anak tersebut untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, peran keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling berperan dalam perkembangan seorang anak menjadi SDM yang optimal. Keluarga pun merupakan agen sosialisasi primer yang paling mempengaruhi perilaku seorang anak. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat diperlukan agar anak tersebut menjadi SDM yang optimal. Keluarga miskin harus diintervensi terlebih dahulu agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan anak tersebut. Setelah keluarga memiliki pengetahuan yang cukup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga dapat mengarahkan anak tersebut agar bisa menjadi SDM yang optimal. Keluarga pun dapat memberikan penghargaan kepada anak yang berhasil mencapai suatu prestasi tertentu, sehingga anak-anak yang lain jika ada juga ikut termotivasi. Dan anak yang berhasil itu akan cenderung mengulang prestasi itu agar mendapat penghargaan. Orang tua atau keluarga adalah yang pertama bertanggung jawab dalam terwujudnya kesejahteraan sosial anak. Melalui program keluarga, harapan yang merupakan program penanggulangan kemiskinan lintas instansi memberikan perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin.